kedengaran. Selanjutnya, silakan kalian berpasangan. Wida pastikan pasangannya harus berbeda. Sudah berbeda belum? Silakan bercerita tentang suasana hati kalian, apalagi kemarin libur ya. Dan ingat, selalu ingat, dari rumah hal apa sih yang ingin kalian capai di sekolah? Hari Minggu kemana? Di rumah. Capain aja. Capai di rumah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan Ina hari ini senang karena bertemu Ibu Ida dan belajar bersama teman. Tujuan Ina ke sekolah biar bisa mendapatkan ilmu. Perasaan Syifa hari ini senang karena bisa bertemu Ibu Ida dan teman-teman. Tujuan Syifa ke sekolah biar bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setiap yang kita lakukan harus ada tujuan. Apa sih yang mau kita capai belajar sama Bunda hari ini? Dan sampai setelah belajar, kita tahu apa sih itu yang nyangkol di kepala kita, di otak kita. Nah, harus tahu ya tujuannya ya. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kalian dapat menguraikan pendapat. Pendapat ya, pendapat melalui membaca tersebut seputar tentang keragaman ekonomi di era globalisasi. Pendapat, ya, pendapat kalian tentang keberagaman ekonomi apa saja, ya. Yang kedua, nanti melalui presentasi seperti tadi. Ya, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai sikap apa yang perlu kita miliki dalam menghadapi keberagaman ekonomi di era globalisasi. Pertama harus apa tadi? Menguraikan pendapat kalian apa tentang keberagaman ekonomi, sama aja sih. Yang kedua apa tadi? Menyampaikan pendapat tentang apa? Sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi keberagaman di era globalisasi. Nanti ada tujuan pembelajaran, ada jenis penilaian, ya. Jadi penilaian yang akan kita lakukan tidak hanya penilaian berupa angka saja, ya. Nanti akan ada yang namanya penilaian diri juga, penilaian diri kalian sendiri. Nanti kalian akan menilai diri kalian sendiri. Hari ini kamu belajar sudah sesuai belum dengan tujuan kalian dari rumah sama tujuan pembelajaran kita? Ya, jadi ada namanya penilaian diri. Ada juga nanti penilaian diskusi. Ya, jadi ketika diskusi nanti kalian itu aktif dalam menyampaikan pendapat, cara pandang kalian. Ibu takut salah, ya kata Bu Ida, jangan pernah takut salah menyampaikan pendapat. Kalau salah nanti kita luruskan bersama-sama. Ya, jadi penilaiannya ada penilaian diri, ada penilaian diskusi, ada juga nanti penilaian ketika kalian presentasi. Ya, mempresentasikan apa? Sikap yang perlu dimiliki hadapi keragaman ekonomi di era globalisasi. Ya, jadi penilaiannya ada 3: penilaian diri, penilaian diskusi, penilaian presentasi. Jadi penilaian diskusi juga penilaian ketika proses pembelajaran. Kalian dengan teman bagaimana? Ya, apakah sendiri-sendiri, apa pelit ilmu, atau bagaimana? Apa aktif berbicara? Oke, paham anak-anak? Paham. Yang tim cewek, ini aja jangan online kalau cewek itu. Belanja di mall atau belanja di pasar deh. Iya, di pasar, di mall terserah. Yang penting nggak online. Sudah ada gambarnya nggak banyak? Kuliah di pasar kalian bayangkan apa sih positif jeleknya dan nanti ada yang mau bicara siapa nanti anak atau siapa
Ya, negatifnya. Nah, perhatikan. Ya. Oke. Siapa yang udah siap mau bicara? Jadi skip aja. Kasihan Bu aku sih. Siapa yang mau bicara? Jangan aneh-aneh. Bisa memilih sendiri. Ya, jadi kualitas ininya langsung. Kan kamu punya pengalaman belanja online itu nggak sesuai ya barangnya. Ya itu berarti kan sama kayak belanja sayur enggak. Bisa aja kan kalau di online gambarnya sebesar gitu ya. Padahal online bisa aja. Jadi maksudnya siapa tadi? Barang anak ini sih loh. Kualitas barang secara langsung. Ya, barang itu banyak, sayur, bubuk, pakaian. Coba bisa memilih kualitas barang secara langsung. Sebenarnya itu. Itu kalau belanja langsung tahu mau dibeli, bener nggak? Itu yang negatif mah itu, yang online. Bener nggak? Ya, bener nggak? Ya? Iya, tahu. Saya jadi kegiatan. Jangan lihat barangnya aja. Apa yang jelek kalau belanja langsung? Kalau bisa ada bisa nawar. Online bisa nawar nggak? Berarti apa? Panas, capek, ya. Iya, sob. Bisa aja kecopetan. Bener gak sih kalau di pasar tuh bisa kecopetan? Iya kan? Bisa aja. Laki-laki sudah? Sudah? Tadi kegiatan ngobrol sama mereka di ini nggak? Sudah? Tadi udah diskusi kan? Ayo keaktifannya. Apa? Siapa dulu yang bisa? Apa? Sok, nggak apa-apa. Mendapatkan apa? Sesuai. Duduknya yang rapi, Hanif. Mendapatkan produk yang sesuai. Kalau apa? Itu negatif positif? Positif. Ya, positif itu baik, negatif itu jeleknya, banyak jeleknya. Hal positif baik belanja langsung. Bisa ditawar gitu. Kalau sifat apa? Boleh depak negatif, boleh apa? Panas, capek, takut kecopetan. Najwa pernah punya pengalaman tadi ya? Katanya apa? Pernah online, barangnya apa yang datang apa gitu ya? Barangnya gede tapi Oh, salah size ya. Jadi kalau menurut Najwa udah bisa membandingkan ya belanja langsung sama online gimana? Positifnya yang apa? Kalau langsung itu bagaimana? langsung ya bisa memilih Kualitas. sendiri. Bisa langsung dicoba. Ya. Coba dilihat. Oke. Banyak jeleknya, banyak bagusnya. Kira-kira. Iya, kalau belanja langsung itu banyak bagusnya apa banyak jeleknya? Banyak bagusnya. Kalau menurut kalian banyak bagusnya? Iya. Banyak bagusnya. Oke. Kalau tim laki-laki belanja online itu banyak bagusnya, banyak jeleknya. Apa aja jeleknya coba? Yang jeleknya apa lah? Pernah ketipu? Ketipu apa? Kalau Najwa kualitas ukuran. Kalau Najwa. Kalau kalian? Siapa yang punya pengalaman begitu? Hanif. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat kalian. Anak-anak, sudah dibuka halaman 143? Ya. Oke. Ida mau tanya, siapa yang berkenan membacakan judulnya? Baik, anak maka. Cinta yang membawa sepatu
besarnya itu di mana? Di awal kata. Di awal kata. Berarti dalam penulisan judul di awal kata harus kapital. Ada yang kecil tidak di sini? Ada yang kecil. Ya, huruf apa? Kata apa, Bu? Kata apa? Kata yang. Yang semuanya kecil? Iya. Karena dia kata penghubung, bukan kata keterangan. Ya. Jadi dalam penulisan sebuah judul, berarti kata pertama hurufnya harus kapital. Kalau huruf besar semua boleh nggak? Kalau judul? Boleh. Ya, baik. Tidak mau tanya sekarang, silakan dihitung ada berapa jumlah paragraf. Judul tadi cinta yang membawa sepatu mendunia. Informasi apa nanti yang kira-kira yang akan kita dapat tentang apa? Tentang sepatu. Cinta yang membawa sepatu mendunia. Ya, izinkan Ida ya memperkenalkan siapa penulisnya. Lihat di halaman terakhir anak. Hani Darwanti. Itu penulisnya. Ya. Ini. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar ini dan kalian bayangkan. Jangan situ aku. Bayangkan situasinya pakai tangan. Nah, bayangkan ya. Diperhatikan, bayangkan kira-kira ya, menurut kalian ya apa sih dampak baik sama dampak jeleknya belanja online? Nanti ada yang bicara ya, satu orang. So, ya. Lihat anak-anak di paragraf ke-1. Sebagai seorang anak perempuan, sejak kecil, Niluh sangat tertarik pada berbagai ragam sepatu. Setelah sepatu ada tanda apa di situ? Tanda sih. Tadi di awal paragraf kapital semuanya. Oke, berarti apa? Dalam menulis, ketika paragraf awal itu berarti harus menggunakan huruf kapital. Namun, ukuran kakinya yang sangat kecil membuat dia selalu kesulitan mencari ukuran sepatu yang pas. Ada titik lagi? Ada. Berarti Bu Ida sudah membacakan berapa kalimat? Dua kalimat. Tolong perhatikan, paragraf 1 ada berapa kalimat? Mangga. Ada berapa kalimat? Paragraf 1 ada berapa kalimat? Ada? Itu 4. 1, 2. Perhatikan penulisan setelah titik sama dengan penulisan di awal paragraf enggak? Hurufnya sama, menggunakan huruf kapital. Kalau setelah tanda titik berarti menggunakan huruf kapital. Kalau setelah koma itu kapital nggak kira-kira teman-teman? Ada di sini contohnya? Ada ya. Coba di bagian mana, Sipa, setelah koma? Coba. Setelah koma ada koma nggak di situ? Ada, coba dibacakan bagian mana? Coba kalimat ketiga dilanjut. Apalagi diri. Koma nggak? Setelah koma lihat ada kata apa? Sehingganya huruf awalnya besar kecil. Jadi yang besar itu setelah tanda tadi kata Sipa, perhatikan Nabila. Apalagi ibunya harus membesarkan Niluh seorang diri. Ada berapa huruf? Nabila, ada berapa? 2. Ya, di kata apa Nabila? Niluh. Kenapa Niluh harus pakai kapital sedangkan Niluh bukan awal paragraf dan bukan setelah titik? Karena Niluh nama orang. Jadi penulisan nama orang harus menggunakan huruf kapital awalnya, ya. Baik. Sehingga sepatu sama sekali tidak menjadi prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan makan, bersekolah, dan kesehatan. Aku harus sering mengganjal sepatuku dengan kain karena ukurannya 2 atau 3 kali lebih besar. Cerita Niluh tentang masa kecilnya. Wah, berarti di paragraf 1 apa informasi yang bisa kalian dapat? Najwa, mangga Najwa. Apa yang Najwa dapat informasi di paragraf apa? Sepatu siapa? Niluh ya?
Kenapa? Bisa ngomong tak ukuran, oke, Nabila bisa bantu Najwa. Gimana? Ukuran sepatunya sangat kecil sehingga ya, jadi itu mengeluh karena ukuran kakinya apa sangat kecil. Dia kesulitan dalam mencari ukuran sepatu yang pas. Betul. Kita ke paragraf kedua. Sayang, kanan kita dalam berbicara. Bersemangat atau sedih? Bersemangat. Dengan demikian, harganya tidak terlalu mahal dan ukurannya pasti tepat. Nah, gitu. Jadi jangan datar. Bacanya jangan dengan demikian, harganya tidak terlalu mahal dan ukurannya pasti tepat. Nah, jadi harus ada penekanan, ditekan. Kata yang mendekati dengan tanda se. Baik. Mangga, paragraf ketiga siapa yang berkenan? Ajis, mangga dibacakan. Ajis belum. Perjalanan kehidupan Nilu membawanya merantau ke berbagai tempat. Jakarta dan membawa kenangan dan Kita di sana teman-teman, anak-anak. Ada berapa jenis rupa pita? Ada berapa? Salah. Ayo, belum. Iya. Ayo. Anak-anak, di paragraf keempat ada kata yang tidak kalian mengerti tidak? Kosakatanya. Mangga diperhatikan. Ajis, mangga. Najwa yang mana nggak ngerti? Fokus. Fokus itu bahasa Inggris ininya tuh. Harusnya garis miring itu. Fokus. Konsentrasi. Fokus itu konsentrasi. Karena ini penulisannya dalam bahasa Inggris. Harusnya PAK. Oke, bagus Najwa. Ada lagi yang nggak paham? Najwa udah paham? Fokus itu apa Najwa? Konsentrasi. Konsen. Tidak ya. Ada lagi yang tidak dimengerti katanya? Cukup? Cukup. Bisa dilanjut ke paragraf selanjutnya? Absen. Ya? Karena kualitasnya bagus sehingga ketika dipasarkan ternyata menembus kemana? Ke negara mana? Perancis. Hebat tidak? Produk Indonesia masuk ke Perancis. Kita buka lagi. Orang warga negara Australia yang berminat menjadi distributor di negeri Kangguru. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham? Kata-kata? Ada yang bisa bantu? Ada dijawab. Distributor itu orang yang menyalurkan barangnya. Kegiatan yang dilakukan namanya distribusi. Distributor itu orang yang menyalurkan. Paham? Semakin tenar, sepatu Made in Bali ini dipajang di. Jika pada awalnya Nilu hanya mampu memproduksi 3 pasang sepatu, 200 pasang sepatu per bulan. Berawal dari 2 karyawan tukang sepatu, sekarang Nilau dibantu oleh pertamanya berukuran sempit, bernuansa kusam dan berdinding anyaman baru. Bangga Tisya dari Bali bisa memasukkan produknya ke negara lain. Bagaimana caranya dodol mangga Indramayu bisa aja bisa ke luar negeri? Pernah dengar tempe masuk ke luar negeri? Tahu nggak harga tempe di luar negeri berapa? Mahal anak-anak. Mahal. Kalau kita di sini bisa beli 2.000, 4.000 ya, dipotong-potong. Di luar negeri itu mahal. Ya, kalian nggak tahu? Nggak tahu.
pakai di mana? Nah. Makanya mungkin nggak dodol mangga. Indra Maya. Bisa? Kenapa nggak bisa? Apa yang nggak mungkin? Yang penting mau berjuang. Ini si Nila awalnya apa? Dia terinspirasi dari diri dia sendiri. Kesusahan dia mencari. Dia ingin membuat dirinya sendiri. Akhirnya dari situ usahanya berkembang. Pada tahun 2007, di tengah kesuksesannya, Nilu mendapat tawaran dari agen Australia dan Prancis untuk melebarkan sayap. Mereka meminta peluang kerjasama untuk memproduksi Nilau secara massal. Luar biasa ya, Jis ya. Dengan tegas, coba siapa yang mau bantu Bida membaca? Dia tak ingin kita dibentuk dari kecintaan saya karena tentukan kerajinan pengrajin dibawa ke luar negeri. Berkah dari Tuhan yang harus saya kembalikan kepada para pengrajin dan negara saya jelas penuh. Karena dia merasa bahwa akan lebih berkah kalau produk dia akan tetap bermanfaat di negerinya sendiri, terutama pengrajin-pengrajin yang sudah membantu dia dari nol. Betul tidak? Berarti kecintaan Nilu pada negeri sendiri dan keuntungan yang dia akan dapat. Hebat ya? Iya. Namun yang terjadi setelah itu bagaikan pil pahit. Label Nilau yang sudah kita umpan balik cerita tadi ya, refleksi. Kalian dapat ilmu apa, informasi apa yang didapat dari bacaan tadi? Ajis, cepat. Apanya yang bangkit tadi? Si Nilunya hebat ya? Tidak, berarti sikap yang dia miliki apa? Kalau dia jatuh bangkit lagi, berarti dia punya sikap apa? Pantang menyerah. Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan informasinya dari cerita tadi apa? Dia jatuh bangkit lagi. Mangga, siapa yang mau menambahkan? Kalau Perasaan saya senang karena bisa mengetahui tentang kosakata dan informasi. Perasaan saya hari ini senang karena bisa belajar dan membaca bersama teman. Informasi yang didapat bisa mengetahui kosakata dan pertanyaan. Hari ini senang karena bisa apa tadi? Najwa nanya apa tadi? bisa mengetahui fokus, artinya konsentrasi. Konsentrasi. Baik, terima kasih. Perasaan saya baca terbimbing sama Bu Ida senang karena bisa tanya jawab dan diskusi bersama teman. Perasaan saya senang karena bisa memahami cinta yang Membawa seperti kemana? Mendunia. perasaan saya hari ini senang. Tadi saya menanyakan apa itu distributor. Apa ternyata distributor itu? Distributor adalah Orang? orang yang menyalurkan barang. Oke. Terima kasih, Ajis.